Komnas HAM akan cek TKP kasus penembakan Brigadir Yosua Senin besok. Apa yang sebetulnya dicari Komnas HAM dan bagaimana kelanjutan kasus penembakan Brigadir Yosua kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kami. Sudah ada Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Ya, saya ke Pak Taufan dulu. Jadi Komnas HAM besok akan ikut ke TKP dengan Inavis dan Lapor. Apa kepentingan Komnas HAM ikut, Pak Taufan? Bukan ikut, itu malah kita yang minta. Kemarin waktu sebelum pemeriksaan saudara FS ini, kami bertemu Pak Wakapori, Pak Irwasum, ada Kabak Intelkam juga, ada dan Korbrimob, lengkap lah mereka di situ. Kemudian di situ kita minta supaya Senin diupayakan ya, kita olah TKP bersama begitu dengan balistik dan lain-lain. Termasuk juga yang kemarin tertunda karena saudara Baradae itu masih diperiksa oleh di asesmen oleh LPSK. Ya mudah-mudahan juga besok sekaligus lah itu semua. Jadi kepentingannya pada saat olah TKP apa nih dari Komnas HAM? Jadi begini ya, kalau kita sekarang lihat konstruksi peristiwanya sudah makin mengerucut ya. Saudara FS mengakui dalam pemeriksaan itu kami tidak terlalu lama, dia sambil ya menurut saya cukup sangat terbuka dia ya. Walau belum tentu dia benar semua. Bisa saja masih ada yang disembunyikan. Tapi dia mengakui dua hal yang sangat penting. Bahwa dia yang merencanakan pembunuhan atau penembakan terhadap saudara J, Joshua ya, dia rancang itu dia bilang, karena dia marah terhadap satu peristiwa yang sangat mengganggu martabat keluarganya, itu dia katakan ya. Yang kedua, dia juga mengakui dia yang menjadi otak obstruction of justice itu, jadi dia rencanakan, dia bikin skenario seperti apa, penghilangan barang bukti dan TKP-nya dirusak dan lain-lain, itu dia diakuinya dan dia membuat disinformasi, termasuk yang kemudian berakibat ada beberapa orang atau tokoh lembaga misalnya yang menjadi merasa tercemarkan, itu dia akui semua dan dia minta maaf untuk itu. Jadi nah besok sekarang persoalannya kan kita mau pastikan ya, misalnya kalau konstruksi cerita dia memerintahkan Baradae itu menembak sebanyak 5 kali, apa benar seperti itu kan? Kita kan bisa cek lagi melalui olah TKP itu ya. Jadi besok olah TKP ya Pak Taufan ya? Iya, dan kemudian nanti yang paling bagus saya kira adalah hasil dari otopsi ulang itu. Itu kan bisa kelihatan apakah misalnya jenis pelurunya sama. Kalau jenis pelurunya berbeda misalnya, kan nggak mungkin satu orang itu berarti. Nah itu yang harus kita cari konstruksi peristiwanya supaya lebih jelas, terang benderang. Seperti yang kami katakan sejak awal, kita ingin semua proses ini dari awal sampai nanti di persidangan itu berlangsung dengan fair. Yang melakukan tindakan tertentu dia mendapatkan imbalan hukumnya. Yang tidak melakukan ya tentu tidak bisa diberikan satu tindakan hukum. Tapi kalau ini nggak dibuka terang benderang, nanti kan sangat mungkin ada orang yang harus menanggung resiko melebihi dari apa yang proporsinya yang menjadi tanggung jawab dia. Bahkan bisa jadi ada orang yang sebetulnya melakukan, tapi karena konstruksi peristiwanya dibikin ada yang abu-abu, dia justru terhindar dari tanggung jawab hukum itu. Saya kira itu concernnya. Obstruction of justice ini kan bagian dari isu hak asasi manusia, karena kalau obstruction of justice tidak bisa dibongkar, maka juga kasus yang terang benderang itu tidak akan ditemukan. Oke, kalau Pak Jamin sendiri, keikutsertaan dari Komnas HAM nih dalam olah TKP? Ya, saya kira Komnas HAM kan intinya adalah untuk mencari apakah dalam suatu proses itu ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para penegak hukum ini. Jadi mereka punya kewenangan dalam konteks penyelidikan terkait dengan pelanggaran HAM. Ya, nah jadi kepentingan itu diakomodir oleh Komnas HAM, tapi nanti dia tidak mempunyai eksekusi. Dia cuma rekomendasi, kecuali kalau ada pelanggaran HAM berat dan genosida, itu bisa mengajukan masuk ke tahap pengadilan untuk dimintakan penyidikan lebih lanjut. Jadi jenis pelanggaran berat yang mana Pak Jamin kira-kira yang kemudian bisa menjadi rekomendasi nanti bagi Komnas HAM? Ya kalau ini kan bisa juga, ini kaitannya dengan ada crime against humanity. Ini kan namanya crime against humanity. Ya, jadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan karena perbuatannya di luar dari hal-hal yang wajar. Itu bisa nanti dimasukkan ke sana, itu kewenangannya. Tapi dia nggak bisa otomatis sebagai
apa namanya penyidik ya, bukan penyidik, bukan penuntut gitu. Jadi nggak bisa mengeksekusi begitu. Toh nanti kembali lagi ke kepolisiannya begitu untuk melakukan penyidikan. Jadi mengamati dan memberikan rekomendasi ya, Pak Taufan. Besok apakah semua tersangka termasuk Irjen Verdi Sambo juga ikut dalam olah TKP? Tidak, kita hanya dengan tim Mabes Polri ya. Nanti kalau ada langkah rekonstruksi yang dilakukan oleh Mabes Polri dengan melibatkan para tersangka, ya itu masih mereka akan dipanggil dan Komnas HAM akan kembali hadir. Tadi seperti yang dikatakan Pak Jamin Ginting, kami akan bertindak sebagai lembaga pengawas karena fungsi kami yang kedua selain penyelidikan pemantauan adalah pengawasan eksternal dari kepolisian. Yang itu ada dalam undang-undang dan juga diikat oleh MOU. Makanya sejak awal kan Pak Kapolri langsung meminta Komnas HAM ikut serta. Walau waktu itu diminta menjadi bagian dari tim sus, saya bilang nggak bisa karena itu amanat undang-undangnya selalu mengatakan Komnas HAM harus mengerjakan segala sesuatunya itu secara independen. Nah, tapi sinergi bisa. Makanya hampir tiap hari kita berkoordinasi dengan tim sus terutama melalui Pak Agung, kadang-kadang Pak Kabar Intelkam yang datang langsung ke Komnas HAM. Koordinasinya ya menurut saya sangat baik ya. Tapi masih on the track ya sejauh ini ya Pak Taufan ya? Ya di awal-awal enggak, justru kan tadi saya katakan di awal-awal justru penyelidikannya dikuasai oleh kelompok yang melakukan obstruction of justice. Nah itu yang kita bongkar sama-sama dengan tim sus ini dan akhirnya memang diakui kan. FS kan mengakui bahwa dialah sebetulnya perancang dari obstruction of justice itu. Dan dia melakukan perintah-perintah, kenapa misalnya TKP-nya dirusak, kenapa ada barang bukti yang dihilangkan, itu diakuinya. Saya yang memerintahkan itu diakuinya. Termasuk yang merencanakan pembunuhan diakuinya. Jadi dua hal yang diakuinya, dialah otak dari pembunuhan itu dan dialah otak dari obstruction of justice. Itu diakuinya. Tapi kan pengakuan ini saja kan tetap harus nanti dibarengi lagi dengan alat bukti. Seperti saya katakan tadi, masih ada sisa pertanyaan, apakah memang dia memerintahkan Baradae menembak 5 kali. Artinya penembaknya hanya tunggal. Sementara kan kita uji balistik nanti, kemudian hasil otopsi akan terlihat ya. Apakah memang ini hanya satu orang atau mungkin saja lebih dari 2 orang. Termasuk juga dengan pelurunya berarti ya Pak Taufan ya? Iya, kalau dia ternyata lebih dari 1 orang kan berarti keterangan mereka belum 100% akurat ya, karena sekarang ini pengakuannya masih hanya 1 orang. Gitu. Baik, Pak Jamin, kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Kalau tadi kan Pak Taufan bilang ada yang belum akurat, ada yang harus dirangkai kemudian bisa runut, cepat juga sementara berkas perkara juga harus lengkap diserahkan ke Kejaksaan Agung. Apa yang harus dilakukan tim? Ya, sebenarnya sangat sederhana ini. Saksi mahkotanya kan Baradae. Jadi Baradae ini kan tahu siapa yang menyuruh. Pada saat kejadian dia ada di situ. Apakah sudah mati dulu baru dia disuruh menembak atau ya sudah ditembakin ditambah dia menembak lagi. Ya. Nah, selain Baradae ada juga RR, ada juga KM. Ya, jadi kelihatannya kalau menurut saya Baradae ini belum seluruhnya informasinya disampaikan. Sehingga terpotong-potonglah dramanya ini begitu. Ya, jadi menurut saya harusnya kalaupun dia nggak mau memberikan keterangan, inilah yang dilakukan Komnas HAM ini. Karena dia melakukan sepotong-potong jadi kurang cukup bukti, dilakukanlah lapangan, peninjauan terhadap lapangan. Tapi ini kan sebenarnya juga, kan sudah pernah juga dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Ya, penyidik kan sudah juga melakukan hal seperti ini. Jadi ya kita nggak tahu apakah nanti ini berbeda atau sama. Ya tentu nanti kita lihat aja hasilnya. Tapi menurut saya ini sangat sederhana sekali. Karena CCTV memang nggak bisa dilihat karena disambar petir kan begitu kan keterangannya. Nah sekarang yang perlu dilihat efektivitas dalam memeriksa Baradae. Ini dia kan ada di situ. RR juga ada di situ. Kalau efektif ya kalau dia mau terus terang ya bisa. Kalau menurut saya sarankan ya walaupun tidak efektif tapi manjur juga. Bikinlah lie detector. Lie detector. Ya. Oke, silakan Pak Taufan. Lie detector. Oke. Iya, saya setuju itu. Jadi alat bantu saintifik itu yang sangat dibutuhkan ya. Termasuk tadi saya katakan nanti hasil otopsi ulang itu kan bisa kelihatan ya. Karena misalnya kami melihat
itu ada lubang peluru yang agak sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Cuman belum bisa dipastikan apakah karena lubangnya berbeda itu berarti dua jenis peluru yang berbeda. Itu nanti hasil otopsi ulang akan menjawab. Yang kedua tadi saya katakan uji balistik karena ada satu peluru misalnya dari arah tertentu, sementara peluru yang lain itu dari arah yang lain. Jadi olah TKP itu akan memperlihatkan nanti apakah keterangan yang sekarang ya sudah semakin mengerucut, tapi di ujung ini, finalnya ini, kita masih ingin kepastian untuk menjawab pertanyaan, apakah memang hanya satu orang dalam hal ini Baradae, atau ada yang lain. Kalau ada yang lain kan berarti nanti pelakunya bisa berubah kan? Bisa bertambah lagi. Nah, ya, tapi bahwa aktor semuanya ini siapa itu sudah diakui oleh saudara FS. Artinya dengan kesaksian dari Eliezer sebagai saksi mahkota tidak apa-apa meskipun Ibu Putri tidak memberikan kesaksian atau kalau memberikan kesaksian juga mungkin hanya sepotong-sepotong. Ya kalau Ibu Putri masih kesulitan ya, tapi kan itu nanti kaitannya hanya soal dugaan motif saja ya. Dan itu saya katakan juga kepada beberapa pihak ya termasuk media, sudahlah yang kaitan dengan Ibu PC biar saja kami meminta bantuan ahli. Kita akan undang ahli-ahli lain itu untuk nanti mendalami tanpa harus diperdebatkan di media karena ini kan sensitif ya. Setujukah hal itu? Ya. Setujukah hal itu Pak Jamin? Ya gini, Ibu PC ini sekarang ada masalah besar karena kasusnya sendiri laporannya ternyata diberhentikan oleh penyidik Polri karena dianggap tidak ada kejadian seperti itu di rumah itu yang dilaporkan. Dan ini akan berhadapan dengan memberikan keterangan palsu terkait dengan tidak adanya tindak pidana dibilang ada begitu. Itu bisa kena pasal 220 dan 318 itu. Ada dua pasal itu terkait dengan itu. Nah, jadi ini juga mending kita itulah kan sudah nggak ada lagi permasalahan adanya laporan itu di tempat kejadian. Dan itu sudah diakui oleh FS sendiri katanya adanya di Magelang. Jadi itu nggak perlu saya rasa Komnas HAM terkait dengan sudah otomatis tidak ada kejadian seperti itu. Jadi masalahnya baru lagi jadi ada buku baru lagi. Baik. Gitu. Baik, oke. Saya ke Pak Taufan mungkin agak susah sambungan teleponnya tadi Pak Jamin agak terputus-putus. Pak Taufan, jadi apa yang kemudian langkah cepat yang bisa dilakukan untuk bisa mengungkap secara gamblang, cepat, dan akhirnya bisa diterima oleh Kejaksaan Agung segera diproses? Saya kira tadi tinggal sedikit lagi soal memastikan siapa pelaku sebenarnya dalam penembakan itu. Kalau otaknya sudah FS sudah mengakui semua, dan itu dibenarkan oleh saksi-saksi lain. Baradae mengaku bahwa dia diperintah. RR dengan KM mengaku bahwa memang mereka juga sebenarnya di bawah perintah. Nengok relasi kuasanya antara Jenderal Bintang 2 dengan anak buah yang itu brigadir, satu lagi orang sipil, dulu supir gitu ya, tentu sangat logis bahwa ya memang pelaku utama atau otak dari semua ini atau intelektual dadernya ya memang FS, dan itu sudah diakui dia. Dituangkan dalam berita acara pemeriksaannya di penyidik kepada Komnas HAM. Nggak lama-lama dia langsung mengakui semuanya. Dia bilang, saya pelaku utamanya, saya ambil alih semua tanggung jawab ini, saya yang bertanggung jawab, apapun itu, dia bilang. Nah sekarang kan tapi untuk finalnya tadi itu, yang menembak ini satu orang kah atau ada yang lain? Karena kita tidak mau juga ada pelaku lain misalnya menjadi terhindar dari kesalahan. Jadi itu yang kita sebut sebagai proses hukum yang fair atau fair trial itu. Itu saja. Sudah mengerucut ini. Sudah sangat mengerucut. Oke, sudah sangat mengerucut, tinggal sedikit lagi dan besok salah satunya adalah dengan olah TKP. Tim Polri bersama dengan Komnas HAM tapi tanpa adanya tersangka yang dihadirkan. Terima kasih. Nanti kita tinggal buat laporan, kemudian kita serahkan pada Presiden, pada DPR dan juga ya tentu saja kepada Kapolri. Selesai. Baik, terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Bapak Jamin Ginting sudah berbagi dalam Kompas Petang.